Ratna Tambunan, dan ini suami saya Heber Sihombing. Agak dekat. Iya. Ya. Kenapa Ibu? Ibu cerita dulu. Ya, akhir Maret 2024 itu saya memang batuk-batuk, tapi batuk-batuknya itu tidak setiap hari, kadang ada, kadang timbul. Anak saya bilang gini, mama ronsen dulu deh. Akhirnya saya ronsen ke rumah sakit di Siloam Semanggi. Mereka hasil ronsen itu cuma bilang harus di CT scan. Nah, saya nggak percaya dengan itu, saya 2 kali ronsen. Terus setelah itu setelah tanya sama suami bagaimana, akhirnya saya memutuskan CT scan. CT scan itu ternyata ditemukan massa. Massa itu istilahnya tumor ya di paru-paru sebesar 7,5 cm. Saya nggak percaya karena saya sehat-sehat aja gitu loh. Saya ada bisa tanda-tanda ya? nggak ada tanda-tanda Bu Debi. Saya jalan kuat, saya olahraga, terus tidak sesak, tidak batuk darah, tidak apa gitu sama sekali. Nah, saya bawa hasil CT scan itu ke dokter. Dokter tuh cuma bilang besok ibu dirawat, nggak boleh lagi kemana-mana, harus dirawat. Jadi saya 12 hari di Siloam, di biopsi, di CT scan dan segala macam, hasilnya ya kanker paru stadium 4 akhir. Itu saya kaget sekali. Saya kaget tapi nggak keluar air mata depan dokter, cuma diam aja. Saya ambil waktu diam. Saya bilang gini, Tuhan, ini saya mungkin dipercaya sama Tuhan ya untuk ini ya. Saya nggak berani menyalahkan Tuhan. Saya nggak berani. Kenapa kayak gini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Saya nggak berani. Karena saya tahu saya cuma kecil di mata Tuhan. Jadi saya merasa ya udah ikutin aja gitu loh. Yang penting hati saya tenang dulu. Saya bisa berdoa. Saya bisa memikirkan jalan apa yang harus saya tempuh. Tapi Ibu kaget banget ya waktu divonis kanker paru stadium akhir saudara. Iya. Terus mulai ya ada penyebaran di kepala sampai udah ke tulang sampai di punggung. kepala. Iya, makanya saya diradiasi Bu. Jadi setelah dirawat di Siloam itu kami pulang kan, tapi dokternya bilang Tunggu, ibu. ini kan dari Ibu. Bapak waktu mendengar itu istrinya divonis dokter begitu, bagaimana perasaan Bapak? Di depan dia sih saya senyum terus Bu, tapi Kurang keras. di sini sih Hancur. hancur. Jadi Shock suami lah. yang luar tepuk tangan dong buat suami yang luar biasa. Di depan istrinya tersenyum karena Pura-pura ingin tegar. memberi kekuatan ya Pak, tetapi dalam hati Bapak menangis. Iya. Bapak udah terpikir mau jadi duda waktu itu? Enggak. Oh enggak ya. Saya ini Bu, Puji Tuhan, enggak kepikiran. Terus Kebetulan tadi kan kalau istri saya 2020. iya. Saya di 2022 Kurang dekat. sekitar bulan Agustus rutin dengar Ibu khotbah. Oh. Kan di situ Ibu selalu bilang hidup mati kita di tangan Tuhan. Iya. Bukan di tangan penyakit atau apapun. Iya. Jadi saya sampaikan ke dia, tenang aja. Kata Ibu Debi, saya selalu bilang kata Ibu Debi. Iya, kata firman Tuhan ya. Saya selalu bilang kata Ibu Debi. Iya. Hidup Kita mati di akan tangan mati, Tuhan. hidup mati kita tangan Tuhan. Nah itu yang mungkin yang membuat dia inilah Kuat ya. gitu. Terus gimana Bu? Jadi pada saat itu saya hanya berdiam diri, memang Bu, berdiam diri. Untuk pasien kanker ya, untuk orang yang sehat seperti saya, divonis seperti itu tidak mudah. Iya. Yang saya pikir cuma gini, oke Tuhan, bersyukur saya dikasih tahu saya kena kanker, artinya saya bisa mempersiapkan diri dipanggil Tuhan. Ya udah, jadi saya Oh, jadi menyiapkan Ibu udah untuk siap-siap. dipanggil. Iya. Iya, untuk dipanggil. Saya bilang anak-anak begini ya, ini Emang Ibu udah catatan. siap waktu itu? Sudah siap? Waktu itu sih ya udah siap nggak siap nih Bu. Iya, harus Iya kan? siap ya. Siap, harus siap nggak siap. Saya Iya. pikir udah gitu beberapa teman saya banyak yang meninggal tiba-tiba Bu. Oh. Teman saya. Jadi Padahal saya nggak divonis ya? nggak divonis, Tiba-tiba langsung meninggal. jatuh di kamar Iya, mandi dan iya, sebagainya iya. gitu. Nggak divonis. Jadi saya merasa oh oke deh, aku dikasih tahu Tuhan, kamu mempersiapkan waktumu Iya, gitu. siap-siap. Cuma saya baca Alkitab lagi ya Bu ya. Jadi saya pikir kok saya seperti kayak terlena kayak gini. Akhirnya saya bilang ini, Tuhan, saya minta belas kasihan Tuhan. Jika Tuhan memang mengasihi, Tuhan pasti mengasihi saya sih.
mengasihani. Aku meminta terus, bolehlah Tuhan perpanjang umurku, sertai aku dalam treatment ini. Saya tahu nggak mudah ya Bu, setelah gitu. Treatment apa yang Ibu jalan itu? Jadi setelah dari Siloam saya dikasih tahu teman saya harus ke Penang. Jadi saya ke Penang. Di Penang itu karena sudah sampai kepala ditemukan beberapa tumor yang kalau di kepala bahaya ya, bisa kena saraf dan bisa mengakibat yang tidak bagus. Saya diradiasi 5 kali. 5 kali, jadi saya nggak boleh pulang lagi dari Island Hospital itu. Saya diradiasi 5 kali di kepala, 1 kali di tulang punggung. Karena radiasi itulah kepala saya jadi botak gitu loh, rontok. Bukan karena kemo. Setelah itu saya harus imunoterapi dan kemo istilahnya ya. Itu 3 kali. 3 minggu sekali saya harus ke Penang, saya balik ke Jakarta. Setelah itu saya ke Penang 3 minggu sekali imunoterapi. Dan imunoterapi itu sebenarnya efeknya itu tidak ada apa-apa, kita seperti diinfus ya. Sekali, 2 kali, yang ketiga kali agak parah di saya. Saya tidak muntah, tapi seperti orang yang Mabuk. mabok, nggak bisa mual aja, nggak bisa cium bau telur aja kita nggak bisa gitu loh. Lemes, maunya tiduran, hanya kayak gitu kan. Nah setelah imuno ketiga, Dokter Amir panggil saya, Bu saya periksa ya, pakai CT scan waktu itu ya. Dia bilang gini, Ibu bagus sekali hasilnya. Saya masih teler ya, jadi saya bilang apa sih Dok, hasil apa? Ini ibu kankernya udah berkurang 50%, puji nama Tuhan ya, 50%. Saya langsung, aduh makasih Tuhan, makasih Tuhan. Tapi Bu masih ada 3 kali lagi katanya. Oke, 3 kali lagi saya bolak-balik ya, dengan awal-awal saya masih pakai kursi roda Bu Debbie, jadi masih lemas. Tapi kemo ke-6 dan ke-5 dan ke-6 saya udah agak lumayan sehat ya. Setelah ke-6 dia PET scan. PET scan itu mendeteksi seluruh badan apakah masih ada sel kankernya apa enggak. Itu baru tanggal 21 Agustus 2024 kemarin. Dokter Amir masih bolak-balik, itu PET scan tebel ya, banyak. Dia lihat-lihat, Bu ini nggak pernah nih, jarang ini kayak gini. Kenapa Dok? Ibu udah bebas dari kanker katanya. Aduh puji nama Tuhan ya. Saya bilang aduh makasih Tuhan, makasih Tuhan. Saya bilang gini, memang perjalanan ini nggak bagus. Oh ya saya lupa kasih tahu ya, boleh sebentar ya Bu ya. Waktu saya di Siloam, tiap jam 2 sampai jam 4 pagi, seperti dibangunkan saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya baca Alkitab, nyanyi dan berdoa. Itu aja. Terus menerus. Setelah itu mesbah syukur jam 5 kan Bu ya. Terus jam 7 pagi saya tidur. Itu kira-kira 5 hari. Saya begitu, saya bilang Tuhan ini saya nggak tahu, tapi saya tahu ini Tuhan lagi panggil saya. Saya mau mendekatkan diri pada Tuhan. Semoga kesaksian ini saya rasa ya menguatkan orang. Memang tidak mudah untuk divonis kanker, tapi percayalah, percaya aja. Kita cari wajah Tuhan. Kita cari wajah Tuhan dengan bernyanyi, berdoa, baca Alkitab tiap hari harus. Bertobat terus ya. Harus, iya. Dari hati ya Bu, bertobat, betul. minta ampun ya. Iya, saya menyisikan itu minimal 1 jam, hanya gitu aja. Jadi khotbahnya Bu Debbie itu diulang-ulang, yang udah lewat-lewat saya ulang lewat YouTube kan. Jadi saya mau memberi encourage ke orang yang lagi di sakit CA, walaupun dokter vonis apapun, percayalah Tuhan yang bantu kamu. Tuhan yang ada mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau kita percaya ya, karena itu udah ada ayat Alkitab di Markus kalau nggak salah. Kalau kita percaya pasti ada mukjizat itu loh. Dan jadi setelah balik lagi tanggal 21 Agustus itu, dokter bilang gini, karena PET scan itu tidak bisa deteksi sel kanker di bawah 3 mm, jadi ibu nanti 6 kali lagi imuno. Saya masih berjalan sampai dengan Januari 2025 dan dosis kemonya itu dikecilin.
saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya ikuti semua treatment ini asalkan Tuhan bersama saya. Amin. Hanya itu aja, asalkan Tuhan bersama saya. Kita Amin. pasti kuat kok, kita Iya. pasti kuat.